Setiap orang menjadi pendosa hanya oleh karena sebuah dosa. Namun memang benar sekali jika kita berkata bahwa satu dosa lebih parah dari dosa lainnya. Berbanding terbalik dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Rangkaian pembelajaran kali ini adalah mempelajari surat-surat yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Hal ini akan membawa kita untuk menjelajahi kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Pak Yohanes akan membahas masalah berkaitan dengan memanfaatkan kehidupan orang lain dan merusak reputasi gereja dalam jangka waktu lama. Investigasi dalam gereja, inilah tema kita hari ini. Apakah kata dosa sudah tidak ada lagi? Mengapa kita perlu untuk memberikan toleransi terhadap imoralitas semacam ini? Dipengaruhi atau mempengaruhi? Inilah pertanyaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita paham bahwa keadaan yang terjadi di Korintus merupakan sesuatu yang boleh dikatakan kacau. Karena itu penting bagi Paulus melakukan sesuatu, khususnya setelah ia melihat dan memperhatikan kebiasaan dan sikap dari gereja ini. Paulus perlu membuat sebuah investigasi yang bertujuan untuk membimbing serta menegur gereja ini. Jadi kita bisa melihat hal ini dengan jelas, saudara, bahwa sikap dari gereja ini yang terdapat di Yunani kuno merupakan sikap yang boleh dikatakan kacau dan mungkin mengerikan. Nah, perhatikan, di awal pasal 5 dituliskan di sana, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, tentu ini sesuatu yang membingungkan. Paulus benar-benar harus masuk ke dalam masalah yang detail dengan mereka, menjelaskan segala sesuatu yang terjadi, karena gereja ini, saudara, merupakan gereja yang berjalan dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan dosa. Beberapa orang hidup dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan imoralitas, dalam sebuah gaya hidup yang sudah memalukan, dan hanya sebuah investigasi yang dalam mengenai gereja ini yang bisa menjernihkan masalah yang ada. Nampaknya ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan segera. Ya, kita menemukan bahwa tingkat dari imoralitas seksual yang terjadi telah sampai kepada sebuah titik yang sedemikian ekstrim. Karena apa yang mereka lakukan ini sedemikian tidak wajarnya, sekalipun dalam dunia bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada orang yang tidur dengan istri dari ayahnya sendiri, bayangkan. Sementara gereja itu merasa seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Baiklah, jadi ketika kita memperhatikan ke dalam firman Tuhan, kita akan melihat apa yang terjadi. Kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan imoralitas akan mulai diperhatikan mulai ayat yang ke-12 dari pasal 6 ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kini Paulus akan berkata dengan jelas, berkaitan apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh.
Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara, imoralitas serta gaya hidup yang penuh dengan dosa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di Korintus membuat Paulus mengambil sebuah tindakan yang keras. Dan ia berkata dengan terus terang, janganlah kamu hidup seperti itu. Kehidupan ini akan membawamu ke dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan dosa, dan pada saat yang bersamaan kalian tidak bisa menjadi orang Kristen, dan pada saat yang bersamaan hidup dengan cara yang semacam ini. Kita melihat bahwa instruksi yang ia berikan sangat jelas. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Demikian ditulis dalam ayat yang ke-18. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang luar biasa ini bahwa dosa yang berkaitan dengan seksualitas memiliki masalah yang berbeda dan problematis. Dosa seksualitas berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Sebuah dosa yang melibatkan tubuh kita sendiri pada akhirnya akan mencelakai kita. Dan akibat semuanya ini adalah kematian. Dan inilah mengapa Rasul Paulus membuat ini menjadi sangat jelas dengan menyatakan bimbingannya kepada gereja yang ada di Korintus. Dan menjelaskan bahwa keadaan yang terjadi ini sangatlah serius dan menyedihkan. Jadi sekarang masalahnya tidak hanya berkaitan dengan seksualitas, imoralitas, sampai kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pelanggaran. Ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya yang boleh dikatakan dalam proses terjadi di sini. Mari perhatikan pasal 6 mengenai sebuah keadaan lain yang sangat perlu dicela. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, masalah utama yang terjadi, ada orang-orang yang mengajak orang lain yang tidak mengenal Allah untuk menghakimi mereka. Mereka menghadapkan masalah mereka untuk kemudian diadili dengan sistem yang ada pada waktu itu. Dan Paulus berkata, kalian tidak boleh bertindak seperti itu ya. Kalian perlu menyelesaikan masalah-masalah ini sendiri dalam internal gitu maksudnya. Ini memalukan. Kan tidak enak kita sebagai orang Kristen. Kira-kira begitu ya. Aku mau memberitahu kamu mengenai apa yang kamu lakukan ini. Seharusnya tidak boleh begitu. Paulus kemudian berkata, apakah kalian tidak tahu bahwa masalah-masalah seperti inilah yang mengakibatkan Injil kehilangan kredibilitasnya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Demikian ditulis dalam ayat yang ke-7. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Saudara, jadi kurangnya bimbingan Kristen serta kurangnya orientasi yang cukup dan benar yang kemudian menggiring orang Kristen yang ada di Korintus untuk hidup dalam sebuah kehidupan yang benar-benar penuh dengan imoralitas, kehidupan yang melawan pemerintahan Allah, kehidupan yang penuh dengan segala kebimbangan dan melanggar hukum. Ini mengakibatkan Injil kehilangan nilainya, sepertinya seperti itu. Sehingga gambaran terhadap hal ini pun menjadi ternoda. Dalam titik ini yang kita bisa lihat dalam masa Perjanjian Baru. Jadi dengan gambaran dari realita ini, Paulus memberikan sebuah saran yang langsung kepada mereka. Kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk bergaul atau bersekutu dengan orang-orang yang tidak mau hidup sesuai dengan patokan Injil. Atau mereka yang hanya ingin
membawa kita dalam sebuah kehidupan imoralitas. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, demikian dikatakan ayat yang ke-9, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, perhatikan saudara, kamu harus meninggalkan dunia ini. Dan Paulus sangat jelas, ia berkata, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kebenarannya adalah gereja Kristus harus diurus dengan serius dan kita harus berurusan dengan kejujuran. Rasul Paulus memimpin sebuah investigasi yang besar yang terdapat di dalam gereja, menemukan serta mengkritisi ketidaksesuaian serta tindakan imoralitas yang terjadi di dalam gereja, serta memberikan sebuah disiplin. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Gereja Kristus memiliki otoritas untuk berurusan dengan keadaan semacam ini. Mari kita perhatikan, karena segala sesuatu yang kita lihat di sini merupakan kabar buruk mungkin ya. Tidak semua hal yang ada di sini merupakan sesuatu yang problematis dan negatif. Melalui berbagai masalah yang ada, Paulus membuat sebuah laporan dan mulai mengkoreksi rangkaian dosa yang melekat di dalam gereja ini. Namun, ia juga mengatakan beberapa hal yang akan menarik perhatian kita. Seperti dituliskan di ayat 9, pasal 6, ada hal-hal yang keras, namun juga positif. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini dituliskan di ayat 9 dan 10. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Paulus sangat jelas, saudara. Seseorang yang mengaku sebagai orang Kristen, namun hidup dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan dosa, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, memberi ruang kepada keinginan dosa, maka orang semacam ini tidak akan hidup dalam kerajaan Allah. Jadi sekarang kabar luar biasa yang ada adalah tidak peduli seberapa merosotnya kita, tidak peduli seberapa berdosa dan jahatnya kita, melalui Injil Kristus selalu ada solusi bagi setiap orang. Memang benar, firman Tuhan juga berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Segala sesuatu yang dituliskan dalam ayat 9 dan 10. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara, bahwa sekalipun dosa yang kita lakukan merupakan dosa yang paling parah, dalam Yesus senantiasa ada solusi. Namun pada saat yang bersamaan, kritik yang keras terhadap kehidupan yang penuh dengan dosa ini dituliskan dalam pasal 5 dan 6. Menarik perhatian kita untuk kita perhatikan. Karena setiap orang yang memilih untuk berjalan dalam sebuah jalan yang berdosa semacam itu akan menghadapi sebuah atau keadaan yang tidak bahagia. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran 1 Korintus pasal yang ke-5 dan yang ke-6, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik investigasi dalam gereja. Baiklah saudara, sekarang kita akan beranjak kepada bagian tanya jawab, supaya kita lebih memahami surat Korintus yang pertama pada pasal yang ke-5 dan yang ke-6 ini. Pak Yohanes,
apa yang terjadi dengan semuanya ini? Apakah terjadi skandal? Ada orang yang hidup dengan ibunya sendiri? Benarkah seperti itu, Pak Yones? Dan apakah Bapak bisa menjelaskan hal ini kepada kita dalam bagian ini? Tingkat keberdosaan dan kebejatan orang-orang Korintus memang sangatlah tinggi dan sangat serius. Kita bisa melihat dalam firman Tuhan bahwa ada orang muda yang hidup dengan istri bapaknya. Bayangkan. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di sini menunjukkan bahwa meskipun orang tersebut merupakan istri dari bapaknya, namun orang tersebut bukan ibu kandungnya. Setidaknya, apa yang terjadi tidaklah demikian mengerikannya. Segala sesuatu menunjukkan bahwa dia adalah ibu tirinya atau seseorang yang menggantikan posisi ibunya. Dan hal ini menunjukkan kepada kita betapa merosotnya masyarakat yang ada di komunitas gereja saat itu. Jadi kira-kira ini yang terjadi. Jadi sekarang Pak Yones, apakah Paulus ingin menyerahkan orang ini kepada iblis? Bukankah ini yang tertulis dalam pasal yang kelima, ayat yang kelima, Pak Yones? Apakah ini benar-benar yang ia maksudkan di sini? Sepertinya ini terdengar agak aneh. Dan apakah orang ini sudah sedemikian jahatnya? Dosanya begitu mengerikan sehingga mereka harus menyerahkan orang tersebut ke tangan iblis. Memang ini merupakan sebuah bagian yang agak aneh kalau kita perhatikan. Pasal ini sepertinya agak berbeda dan sangat menarik. Tentu saja ini merupakan sebuah referensi bagi orang ini yang harus dibuang dari gereja. Karena konteks di luar gereja di dalam Alkitab direferensikan sebagai dunia, dan ini merupakan konteks di mana karya dari pangeran dunia ini terjadi secara konstan. Dan gagasannya adalah bahwa setan merupakan sistem kemasyarakatan yang anti Allah. Jadi orang ini jika dibuang dan rohnya diberikan kepada dunia dan tidak perlu kita memakai cara atau ritual mandi kembang dan sebagainya ya. Cukup disingkirkan saja. Orang bilang disanksi begitu ya. Disiplin. Melalui hal ini Allah akan mengizinkan orang ini menderita sebuah hukuman yang termasuk di dalamnya kesakitan fisik. Supaya ia bisa kembali sembuh, kembali dipulihkan, dan menerima keselamatan. Jadi ini merupakan sebuah keterbukaan akan penderitaan yang memiliki akar terkait dengan hal-hal rohani yang bertujuan untuk memulihkan dan menolong jiwa orang yang berdosa yang tersesat di dunia ini. Dan Pak Yones, pada saat kita melanjutkan ke dalam topik yang sama, apakah dosa seksualitas merupakan sebuah dosa yang paling parah dari semuanya, Pak Yones? Apakah ini yang Paulus sampaikan kepada kita dalam bagian ini, Pak Yones? Iya, Pak Oti, semua ini banyak salah atau kurang mengerti. Tentu ada persamaan antara dosa satu dengan dosa yang lainnya. Dan jika kita mengingat semua hal ini, akan membuat kita berada dalam sebuah posisi yang sama, yaitu apa? Terpisah dari Allah. Menjauhkan kita dari Dia. Setiap orang menjadi pendosa hanya oleh karena sebuah dosa. Namun memang benar jika kita berkata bahwa satu dosa lebih parah dari dosa lainnya. Itu benar. Berbanding terbalik dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Ada dosa kecil, ada dosa besar, dan ada hal-hal yang seseorang lakukan yang parah. Dan ada juga perbuatan yang kita lakukan serta orang lain juga lakukan yang sepertinya tidak sedemikian parah, ya biasa-biasa saja. Ini merupakan sikap yang keliru juga, yang jahat juga. Jadi dosa seksual merupakan dosa yang sangat problematis dan tergantung dari dosa itu sendiri. Ada yang tingkatannya lebih tinggi, dan dalam kasus yang ada di sini ada banyak hal yang berkaitan dengan konsekuensi itu sendiri. Karena termasuk di dalamnya apa yang orang tersebut lakukan dengan tubuh mereka sendiri. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kaitkan dengan dosa seksualitas yang akan menandai kehidupan Anda serta kehidupan orang lain selamanya. Inilah mengapa kita mengkategorikan hal ini sebagai sebuah dosa yang serius dan mematikan. Dan meskipun masyarakat yang ada sekarang tidaklah begitu suka akan gagasan ini, namun ini merupakan hal yang benar dan tepat. Sekarang Pak Yones, dalam pasal yang ke-6 dari kitab Korintus ini yang berbicara mengenai pengadilan. Apakah orang Kristen dilarang untuk mengadili orang Kristen yang lain dan membawa mereka
atau menuntut mereka ke pengadilan. Apakah hal ini kemudian akan menjadi akhir dari pengacara Kristen, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang menarik. Dalam firman Tuhan yang kita telah pelajari bersama, sikap seperti ini sering dikritik. Dan sekarang, apakah kemudian hal ini berarti bahwa menuntut orang Kristen lain senantiasa salah? Misalnya kita berkata, dan biasanya dalam Perjanjian Baru, hal ini disingkapkan dengan jelas, supaya kita mencoba menyelesaikan masalah kita sendiri. Tentu ini merupakan sebuah kekalahan, atau merupakan sesuatu yang memalukan jika ada saudara seiman yang mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan keadilan yang ada di masyarakat. Maka hal ini akan menjadi masalah bagi Injil. Namun apa yang perlu kita pahami, bahwa masalah yang terjadi ini merupakan masalah yang kecil, masalah yang tidak sedemikian relevan, dan masih saja orang-orang ingin bertikai dan mencari keadilan dari orang lain, sampai kepada titik di mana mereka akan masuk ke dalam sebuah situasi yang kecil. Jadi sekarang hal ini tidak berarti bahwa pengadilan merupakan sesuatu yang sangat berdosa. Jika seseorang sebagai contoh memiliki hak atas warisan, sementara saudaranya tidak ingin membagikan warisan tersebut, atau bahkan membuat sebuah masalah yang serius dengan saudara seiman, maka kita perlu membawa masalah ini ke ranah hukum. Kira-kira begitu. Jadi keadaannya berbeda-beda dan kita perlu melihat setiap masalah ini berbeda-beda. Bagian ini tidak melarang segala macam pengadilan. Nggak dilarang kita pergi ke pengadilan. Yang dikatakan adalah bahwa ini perlu dihindari. Dan apa yang terjadi di Korintus ini sangatlah memalukan dan membahayakan Injil itu sendiri. Pak Yohanes, gereja yang ada di Korintus ini tentu merupakan sebuah gereja yang mengejutkan ya. Dan sekarang, sepertinya ketika seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar salah, gereja memiliki otoritas untuk menyingkirkan orang tersebut. Apakah benar demikian, Pak Yohanes? Apakah hal ini akan memperbaiki masalah atau justru akan menimbulkan masalah, Pak Yohanes? Ya, agaknya ini merupakan pertanyaan yang sering disalah mengerti ya. Namun kita bisa melihat bahwa gereja memiliki otoritas. Dan sepertinya banyak orang sering melupakan fakta ini. Seseorang yang memiliki komitmen dengan Allah dan dengan Kristus, jika orang ini sudah melewati batas kewajaran dan tidak hidup sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang Kristen dalam hal mempraktekkan imannya, maka cara satu-satunya untuk kita menolong dia adalah dengan memangkas orang tersebut dari kumpulan orang percaya. Sama halnya dengan seseorang yang ada di tengah jalur bebas hambatan dan hampir tertabrak oleh mobil yang berkecepatan sekitar 130 km per jam. Kita tidak boleh duduk saja di sana dan berkata, "Pak, tolong minggir." Tidak seperti itu. Anda perlu mendorong orang tersebut dari jalan tersebut supaya kita bisa menyelamatkan hidupnya. Tarik begitu ya. Jadi ada sebuah sikap yang lebih responsif. Perlu sebuah sikap yang kompulsif guna membangun orang ini kepada sebuah realita dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka ini sedang menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Melalui ini, seseorang memiliki kesempatan untuk pulih kembali melalui sebuah pengalaman yang pahit, keras, yang juga sering tidak dipahami. Baik, untuk mengakhiri, saya punya satu lagi pertanyaan Pak Yohanes dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 dan yang ke-6 ini. Dapatkah seseorang yang memiliki masalah seksual yang serius dipulihkan kembali melalui Injil, Pak? Apakah ini mungkin? Dan bagaimana caranya, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, salah satu hal yang paling sulit dalam masyarakat kita, sepertinya kita semua telah kehilangan harapan, kehilangan kemampuan dan mimpi. Tentu ada determinasi tertentu yang ada dalam budaya hari-hari ini, yang mengatakan bahwa kamu memang lahir seperti ini. Jadi inilah kamu. Kamu memiliki masalah seperti ini, kesulitan yang semacam ini, jadi inilah kamu. Belajarlah untuk hidup dalam keadaanmu yang seperti ini. Injil memberikan kepada kita sebuah hak, sebuah kebebasan yang melampaui diri kita sendiri, melampaui kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa, serta kesalahan-kesalahan kita yang seringkali berkaitan dengan dosa seksual. Hal ini berkaitan dengan beberapa keadaan dalam kehidupan kita, dan terkadang kita memiliki masalah ini sejak kita lahir, atau ada masalah-masalah yang berkembang, beriringan dengan keinginan kita. Dan ada hal lain juga yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita dan jalan kehidupan kita. Injil memberitahu kita bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita
bisa terjadi karena Allah mengizinkan segala sesuatunya terjadi kepada kita karena kasih Allah itu sendiri, yaitu kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus, dan semua pengalaman-pengalaman ini diizinkan Allah untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengatasi segala masalah ini melampaui segala keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kita. Dan inilah transformasi dari kuasa Kristus. Terkadang kita merasa bahwa ini merupakan masalah yang sulit. Terkadang juga perlu waktu. Dan terkadang juga kemenangan ini akan kita peroleh melalui beberapa tahapan. Dan kita, lagi sekali, tidak perlu menjadi budak dari kelemahan-kelemahan kita. Karena dalam Injil Yesus Kristus ada kuasa, penebusan, dan keselamatan. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas semua jawaban yang sudah diberikan. Dan sekarang, mari kita coba untuk melihat dan beranjak kepada kesimpulan akhir. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari pertama Korintus pasal 5 dan 6. Memang ada hal-hal yang cukup rumit. Sebagaimana tema kita hari ini, investigasi dalam gereja. Paulus melakukan sebuah investigasi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi dan telah dilaporkan kepada dia, yaitu bahwa keadaan dari gereja yang ada di Korintus ini dikuasai oleh begitu banyaknya dosa. Dan sebagaimana yang kita perhatikan di dalam firman Tuhan, bahwa investigasinya menunjukkan bahwa memang ada begitu banyak dosa, begitu banyak penyelewengan dan keadaan yang kacau dalam komunitas Kristen pada abad pertama ini. Jadi, mendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita mendengar mengenai dosa yang berkaitan dengan seksualitas atau seksualitas yang berkaitan dengan dosa, banyak orang berpikir bahwa ini merupakan sebuah kebodohan, sampah dan kuno. Namun sebenarnya ada pelajaran utama yang akan kita peroleh. Sebagaimana yang sering dikatakan orang-orang bahwa seksualitas itu sampai dengan hari ini seperti sebuah cambuk, senantiasa menghancurkan umat manusia. Namun demikian dalam Kristus kita akan mengalami sebuah kebebasan yang sejati dari semuanya ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.